Halo, selamat siang mahasiswa STIE Surakarta di mana saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sesi ini akan saya sampaikan terkait dengan kontrak kuliah untuk mata kuliah cost accounting, khususnya di sini semester 3 ya, yang ngambil mata kuliah cost accounting terutama. Nah, di sini terkait dengan mata kuliah cost accounting, harapannya nanti ketika mahasiswa mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui terkait dengan unsur-unsur dari biaya. Ya, biaya apa saja ya? Biaya-biaya untuk produksi, kemudian penjualan, pemasaran, serta bagaimana menghitungnya. Kemudian mampu juga membuat jurnal terkait dengan akuntansi biaya. Nah, dalam satu semester ke depan nantinya terkait dengan materi yang ada di cost accounting, yang pertama itu akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Nah, di sini nanti akan dibicarakan tentang manajemen, fungsi manajemen, kemudian departemen akuntansi biaya, lalu peran akuntansi biaya. Kemudian untuk materi yang kedua, konsep akuntansi biaya. Dibahas tentang pengertian, objek biaya, lalu sistem penentuan biaya, kemudian akumulasi biaya. Yang pertemuan ketiga, penentuan biaya pesanan. Nah, bagaimana ketika di dalam proses produksi itu menentukan biaya pesanan, lalu akuntansi biaya terkait dengan bahan, biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik. Kemudian akuntansi pesanan selesai dan bagaimana ketika ada sisa bahan maupun terkait dengan produk rusak. Kemudian di sesi keempat akan melihat tentang penentuan biaya proses. Nah, di sini bagaimana akumulasi biaya proses, lalu bagaimana menciptakan atau membuat laporan biaya produksi. Di pertemuan kelima akan kita bahas terkait dengan persediaan awal unit, metode terkait dengan persediaan, lalu bagaimana ketika persediaan itu dikelola menggunakan dalam satu departemen, kemudian 2 departemen, itu akan kita bahas di sesi kelima. Kemudian di sesi keenam ada unit tambahan, di mana ketika di dalam proses produksi itu ada penambahan bahan. Kemudian bagaimana menentukan atau akuntansi terkait dengan unit hilang. Nah, di sesi ketujuh ketika kita bicara akuntansi sisa bahan, lalu bagaimana terkait dengan pencatatan bahan yang menjadi sisa di dalam produksi. Kemudian ada akuntansi produk cacat, kemudian akuntansi produk rusak. Nah, di pertemuan ke-8 terkait dengan produk bersama atau produk sampingan. Secara akuntansi produk bersama bagaimana, kemudian secara akuntansi produk sampingan kayak apa, kemudian metode penentuan biaya bagaimana, lalu kita buat analis biaya bersama itu pada sesi ke-8. Sedangkan sesi ke-9 akan kita bicarakan terkait dengan biaya bahan, resiko dan pengendalian akan bahan, kemudian akuntansi akan bahan. Sedangkan di sesi ke-10 terkait dengan biaya tenaga kerja, komponen-komponen apa saja yang ada di beban atau biaya tenaga kerja, kemudian bagaimana perusahaan ketika membuat program insentif, itu ada di sesi 10. Sedangkan di sesi ke-11 anggaran dan penentuan tarif BOP, biaya overhead pabrik. Di sana bagaimana menentukan dari karakteristik biaya overhead pabrik, kemudian menghitung tarif biaya overhead pabrik, dan bagaimana di dalamnya ada biaya overhead pabrik sesungguhnya atau biaya overhead pabrik yang dibebankan. Itu nanti ada di sesi 11. Sedangkan di sesi 12 ada departementalisasi biaya overhead pabrik. Ketika kita nanti bicara terkait di departemen produksi, kita bicara ke departemen jasa, bagaimana nanti secara akuntansinya juga akan dibahas di sana. Lalu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan ada akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Sedangkan di pertemuan ke-13 ada sistem biaya standar,
pengertian manfaat dan rencana biaya standar, kemudian bagaimana penyimpangan akan biaya, lalu akuntansi biaya standar itu bagaimana secara pencatatannya. Nah, ini terkait dengan materi. Kemudian referensi yang bisa Anda acu adalah ada akuntansi biaya Badrik Sirigar dan kawan-kawan edisi 2 Salemba 4, ada akuntansi biaya edisi 2 Profesor Dr. Arif Suyadi, ada akuntansi biaya edisi 2 Agus Purwaji. Nah, ini untuk sebagai referensi nantinya untuk pembelajaran cost accounting. Nah, aturan penilaian ya Anda harus aktif, kemudian bagaimana tugas kita kerjakan, UTS dan UAS juga harus diikuti. Ini untuk kontrak kuliah selama 1 semester ke depan untuk cost accounting. Terima kasih.